Koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Saya Yaya Sa'diah, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Indramayu. Terima kasih kepada Ibu Dian Rahmawati sebagai fasilitator angkatan 9 dan Ibu Omi Rohimi sebagai pengajar praktek angkatan 9. Kutipan untuk hari ini, serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran, dan cara-cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya, guru mengukir manusia yang memiliki hidup lahir dan batin. Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan pada semua murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, hal yang harus dilakukan oleh guru antara lain melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar murid. Bisa dilakukan melalui wawancara, observasi, atau survei menggunakan angket. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Dapat melakukan pembelajaran diferensiasi di kelas memerlukan perencanaan, fleksibilitas, dan pemahaman yang baik tentang kebutuhan serta karakteristik siswa. Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, manajemen kelas yang efektif, mengetahui dan merespon kebutuhan murid, dan melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid, profil belajar murid, dan minat murid. Persiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Persiapan belajar yang baik adalah kunci untuk berhasil dalam pendidikan. Persiapan belajar yang teratur dan terorganisasi membantu murid meningkatkan pemahaman dan kinerja mereka dalam pembelajaran. Dengan disiplin dan tekad, murid dapat mengoptimalkan waktu belajar mereka untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selanjutnya, minat murid. Minat setiap murid berbeda-beda. Memahami minat murid adalah langkah penting dalam pendidikan untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan bermakna. Hal ini juga dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Profil belajar murid, di antaranya lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut, yaitu mengamati perilaku murid-murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktek pengajaran, berbicara dengan guru, murid sebelumnya, membaca rapot murid di kelas sebelumnya, dan menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasikan pembelajaran melalui 3 aspek, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk.
Diferensiasi konten diantaranya berdasarkan kurikulum yang mencakup materi, konsep, dan keterampilan berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi pembelajaran. Untuk diferensiasi proses, merupakan kegiatan murid dalam berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang dilakukan oleh murid. Sedangkan diferensiasi produk merupakan bukti yang menunjukkan murid telah memahami cara membedakan atau memodifikasikan produk sebagai hasil belajar, latihan, baik penerapan atau pengembangan yang telah dipelajari. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Kita sudah melakukan pelaksanaan modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, modul 1.4, dan modul 2.1. Filosofi Ki Hajar Dewantara menyatakan untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Keterkaitan antara modul 1.3 dan modul 1.4 dalam melakukan pembelajaran diferensiasi, seorang guru harus berpihak pada murid, melakukan refleksi secara mandiri, kolaboratif, inovatif, untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dalam menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan antara modul 1.3 dan modul 2.1 untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid dapat dilakukan dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Keterkaitan modul 1.4 dan modul 2.1 dalam proses pembelajaran berdiferensiasi, guru dan murid membuat keyakinan kelas yang disepakati terlebih dahulu agar pelaksanaan pembelajaran dapat terwujud sesuai dengan nilai-nilai, peran, dan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Terima kasih.